Yudhiru waladini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Allah satu-satunya Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang kita pasrahkan seluruh ketaatan, kepatuhan, pengabdian hanya kepadanya. Karena kita sudah berikrar tidak ada Tuhan selain Allah. Karenanya apapun dan siapapun selain Allah sama sekali tidak berhak, tidak layak, tidak pantas, dan apalagi tidak wajib kita ibadahi. Kemudian semoga salawat dan salam Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Amin. Mukadimah tadi saya sengaja mengutip salah satu firman Allah, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun munafiqun kafirun." Ini ayat menjadi semakin semakin terasa, semakin relevan di saat-saat seperti sekarang. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan agama yang benar. Ini kalimat pentingnya di sini. Untuk mengatasi, mengungguli, mengalahkan agama-agama yang lain. Walau hal itu menyebabkan orang-orang musyrik, munafik, kafir tidak suka. Terasa sekali bahwa sekarang ini, akhir-akhir ini, belakangan ini, Islam benar-benar menghadapi tantangan yang luar biasa. Bagaimana seluruh kekuatan bersatu padu untuk mengalahkan Islam dan umatnya. Seluruh kekuatan. Nah, gitu. Kalau kita ibarat main bola, lawan kita bukan cuma kesebelasan lawan. Lawannya wasitnya temen dia, hakim garisnya temen dia, yang tukang pungut bola keluar lapangan temen dia, kalau bola kempes yang lupa temen dia, sporternya temen dia, penjaga gawang kita temen dia, kan gila. Dan yang luar biasa lagi, yang punya lapangan juga teman dia. Dengan segala macam yang luar biasa itu, hanya dengan pertolongan Allah kita bisa menghadapi. Insyaallah, amin. Dalam pengumuman flyer yang disebarkan, kita hari ini akan bicara soal pesan-pesan Isra Mi'raj. Jadi dalam surah Al-Isra ya, ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah memulai ayat ini dengan memuji dirinya sendiri. Kalau orang memuji diri pantas ya. Kalau saya ngomong memuji diri saya sendiri, orang pengen muntah ya. Siapa lo gitu. Tapi kalau Allah subhanallah biasa, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa kepada Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang telah diberkahi sekelilingnya linuriyahu. Ada beberapa kalimat yang perlu kita highlight, yang linuriyahu, untuk mempertunjukkan kepadahu, punya itu Nabi Muhammad lagi, min ayatina, sebagai tanda-tanda kekuasaanku, kebesaranku. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah, Dia maha mendengar, maha melihat.
Jadi kalau kita buka sejarah, kisah Isra Mi'raj ini terjadi sekitar tahun 10 atau 11 kenabian. Jadi itu kalau kita baca sejarah kan luar biasa ya, tantangan dan cobaan yang dihadapi Rasulullah dan para sahabat. Luar biasa sekali, sehingga kalau kita baca misalnya di surah Al-Baqarah 214, dia mau baca kan? Berpahala loh, satu huruf 10 ayat pahala. Kalau mau surah Al-Baqarah ayat 214 coba deh. Coba deh kita mencoba hadir di ayat ini, kayak apa rasanya itu? Sudah ketemu? Ya, monggo. Kenapa gitu? 214. Ayatnya. Yang dapat pahala ayatnya. Yang ayat artinya pahala juga. Hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum masakumul ba'sa'u waz-dharra'u wazulzilu hatta yaqula Rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullahi ala inna nasrullahi qaribun. Artinya, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemarahan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Iya. Ini yang dikatakan tadi ya, kita baca depan, am hasibtum, apakah kalian menyangka, mengira, antadkhulul jannah, kalian akan dimasukkan dalam surga, walamma ya'tikum, padahal belum datang kepada kalian, masalul ladzina khalu min qablikum, cobaan seperti yang dialami oleh orang-orang sebelum kalian. Jadi jangan mengira kalau kita ngaku beriman terus kita aman-aman aja, kita akan mulus hidup gitu, kayak di jalan tol yang di negeri mana gitu ya, bukan ini sama Indonesia, jalan tol apa kotak masjid, pacar kotak masjid itu jalannya. Gimana masatkumul ba'sa wa dharra'u, mereka ditimpa dengan penderitaan dan kesusahan. Wazulzilu, wah ini yang kasar. Wazulzilu, dan mereka tergoncang, diguncang. Kalau kita surat Al-Insyirah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, gitu kan, mana bumi digoncang. Jadi mereka begitu dahsyatnya ujiannya sampai mereka tergoncang jiwanya, tergoncang ketabahannya, keistiqomahan, dan puncaknya itu digambarkan seperti dalam berikutnya, hatta sehingga yaqula rasulu walladzina amanu, sehingga begitu dahsyatnya cobaan itu sehingga Rasul dan sahabat dan orang-orang yang bersamanya bertanya, mata nasrullah, kapan sih pertolongan Allah itu? Ada nggak sih? Katanya lu nabi kekasih Allah, kok nggak ditolong gitu kan? Katanya nabi kekasih Allah, kok nggak dibantu? Katanya nabi kekasih Allah, kok
dibiarkan di, bukan cuma dikuyok-kuyok orang Jawa ya, dizalimi, ditindas, diintimidasi, bahkan sahabat dikejar, dibunuh dan sebagainya. Maka Nasrullah, mana pertolongan Allah? Itu yang tadi saya katakan, kalau kita coba hadir dalam peristiwa ini, suasananya seperti apa coba? Hatta Rasul waladina ma'ahu, sehingga Rasul dan orang-orang yang bersamanya berkata, bertanya. Itu disebut loh Rasul dan orang-orang bersama. Jadi kalau kita setback 15 abad yang silam, pada masa itu yang dimaksud Rasul itu namanya Muhammad SAW. Yang dimaksud dengan orang-orang yang bersamanya itu adalah para sahabat yang mulia, yang antara lain ada yang bernama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus Zaid, Khalid, ada Abu Rahman, segala macam. Nah, orang-orang seperti itu loh yang bertanya, mata Nasrullah. Orang-orang yang kualitasnya seperti itu, maksud saya. Maksud saya itu loh. Bukan batas kayak kita yang cemen-cemen ini, bukan. Itu kan? Ini kalau kita belok sedikit ya. 2-3 kali kita umat Islam blok di sekitar mereka. Di depan istana, di Monas, tuh blok. Jumlahnya nggak tanggung-tanggung, jutaan. Aksi November itu konon 2,3 juta. Aksi Desember 212 itu katanya 7,5 juta orang Islam tumplek di situ. Ya, tapi kan 7,5 juta itu kan bukan orang di Jakarta aja, daerah juga ada di Bogor, Tangerang, Bekasi, Ciamis, Cianjur, dari Sulawesi, Kalimantan, segala macam dan sebagainya. Oke, sebut berapa persen? 30% nggak sepakat? 30%, berarti dari 7,5 juta 30%, berarti masih ada sekitar 5 juta penduduk DKI yang ada di situ, yang hari itu datang kumpul berdoa, aksi, dan semuanya tuntutan sama. Bayangin, mereka kumpul tidak untuk merebut kekuasaan, tidak untuk menggulingkan pemerintahan walaupun orang-orang Parno menuduh mereka makar gitu ya. Tidak untuk itu, hanya untuk minta tangkap si penista agama, penjarakan seperti yang lainnya, gitu kan? Keren tuh, hebat. Ada data nggak? Kita datang kan, ada kan waktu itu kan? Alhamdulillah, luar biasa. Cuma tanggal 12 Februari kemarin, yang 5 juta orang DKI itu ngapain gitu lah? Yang 5 juta orang DKI kumpul di istana, yang aksi, yang demonstrasi, yang berdoa, yang menangis pada Allah, itu ngapain tanggal segitu? Coba. Nah kok ketika diumumkan si nomor 2 itu menang, itu kan gimana? Nggak masuk akal saya gitu. Lalu kemarin kan begini-begini, kok sekarang celok nomor itu? Oh kan begini, kan gitu, kan dapat duit dan gitu loh maksud saya gitu loh. Kan dapat duit kan ini itu kan ya itu lah maksud saya. Jadi kalau di ayat lain misalnya innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, tsumma istaqamu, tanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Kemudian akan Allah turunkan malaikat-malaikat yang akan membisikkan pada mereka, jangan kalian takut dan jangan kalian merasa bersedih. Bahkan wa'absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahkan ditambah lagi dengan dan sampaikan kabar gembira tentang surga yang telah disediakan untuk kalian. Jadi kuncinya kalimat pendek tadi, istaqomu itu, istiqomah itu. Istiqomah, nggak gampang terbeli, nggak gampang goncang, baik oleh bujukan maupun cobaan. Nah, kembali kayak tadi, coba bayangin, zulzilu, mereka diguncang terguncang sampai level manusia setingkat Rasul dan para sahabat itu mata Rasulullah. Kita baik-baik ke ayat 1 tadi, jadi
Isra Mi'raj itu tuh terjadi sekitar tahun 10 atau 11 Hijriah, ketika puncak cobaan Rasulullah itu begitu dahsyatnya, dan puncaknya itu ditandai dengan meninggalnya dua orang utama penyokong dakwah utama. Yang pertama adalah Khadijah, yang kedua Abu Talib. Rasul sangat bersedih ditinggalkan dua orang yang sangat menyokong mendukung dakwahnya, sehingga para ahli sejarah menyebut tahun itu sebagai Amul Husni, tahun duka cita. Sedih banget itu. Kita lah, bayangin aja kalau kita ditinggal orang kita cintai, nggak usah meninggal, diputusin aja wis susah move on gitu. Tapi udah lewat zaman dulu itu 30-40 tahun yang lalu kan. Enggak ya? Belum. Kalau saya kan 30-40 tahun yang lalu udah tua soalnya. Jadi gitu. Itu maka dengan di tengah kesedihan yang luar biasa itulah Allah memberikan hiburan, menghibur Nabi. Nah, kalau kita lagi sedih, dihibur oleh orang yang dekat dengan kita, apa hiburan yang kita terima? Kita sedih sampai rumah, pulang cerita sama istri, aduh, tadi gua disemprot manajer gua, tadi bapak disemprot sama direktur. Kata istri, pak, sabar, namanya juga orang kerja, gitu kan, dihibur-hibur gitu kan. Pokoknya disemangatin lagi. Itu istri yang benar ya. Kalau dia nggak benar atau gimana? Sebaliknya yang perempuan juga gitu, yang sudah menikah sama suaminya dihibur, yang belum nikah orang tuanya dihibur. Nah, ini yang bersedih adalah Rasulullah SAW, manusia terbaik, bahkan makhluk terbaik. Yang menghibur adalah Allah. Bayangin, yang menghibur itu Allah, Zat yang maha. Maha apa kayak? Maha berkuasa, maha segala macamnya. Maka hiburan pun gak tanggung-tanggung. Hiburannya jalan-jalan, kalau bahasa kitanya, diisrakan dan dimi'rajkan. Jadi hiburan. Wahai Muhammad, jangan sedih loh, yuk jalan-jalan, kamu kasih waktu, aku kasih kesempatan jalan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Dari situ naik ke Sidratul Muntaha. Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, itu memang berdasarkan hadis-hadis itu dijelaskan memang bagaimana di awalnya Rasulullah dibawa oleh 3 malaikat. Yang mana? Itu yang tengah. Oke, besoknya datang lagi, yang mana? Itu yang tengah dibawa. Lalu di tengah jalan sudah tunggu Jibril bawa dia ke dekat sumur Zam-Zam. Itu hadis di Ibnu Katsir, dibeleng dari kerongkongan sampai ulu hati itu, dibersihkan dengan tangan Jibril sendiri dan sebagainya. Kemudian di langit pertama dibawa ketemu Nabi Adam, terus begini. Tapi tidak itu yang kita mau bicara malam ini. Yang kita mau bicara pesan-pesan tadi, pesan-pesan Islam. Jadi pesan pertama dari peristiwa ini adalah bahwa itu hiburan terhadap Rasulullah yang sedang sedih dari Allah SWT. Yang kedua buat kita dan buat semuanya, juga termasuk buat Rasulullah, para sahabatnya. Bayangin, tadi saya ulangi lagi, yang sedih Nabi Muhammad, manusia terbaik. Yang menghibur Allah, Zat yang serba maha. Kalau digarisbawahi kalimat yang kedua, yang serba maha. Allah maha kuat, Allah maha perkasa, Allah maha kuasa, Allah al-hayyu al-qayyum, kan gitu kan? Allah maha hidup dan maha mengurus hamba-hambanya. Jadi ada pesan di sana bahwa wahai Muhammad, kamu sedih kenapa sih? Aku kehilangan orang-orang yang kucintai. Aku kehilangan 2 orang yang mendukung dakwahku luar biasa, al-ab. Aku kehilangan 2 orang backingku. Nah, ini penting. Jadi sejarah mencatat bahwa ketika Rasulullah mulai dakwah terang-terangan, cobaan, ujian, tantangan begitu dahsyat, tapi ada lebihnya. Bahkan seorang Abu Jahal pamannya itu pun, Abu Lahab pamannya itu pun tidak berani
bersikap frontal terhadap Rasulullah karena di belakang Rasulullah ada siapa? Abu Talib, penguasa Quraisy, pembesar Quraisy yang sangat disegani. Tak berani Abu Jahal, Abu Lahab. Begitu juga Abu Sufyan dan lain, tak berani. Mereka takut, segan pada Abu Talib. Tiba-tiba orang yang jadi backing itu mati. Gitu. Untuk melancarkan dakwahnya, Rasulullah dibantu oleh istrinya Khadijah, seorang janda yang kaya, dananya segala macam. Tiba-tiba mati. Jadi pendukung secara politik selesai, pendukung secara finansial logistik selesai. Gimana rasanya? Kan begitu. Jadi para backing ini menjadi penting. Siapa yang pernah menikmati backing? Ada nggak? Ada nggak? Atau kita suka dengar obrolan ini, udah deh jangan berurusan sama dia. Kenapa? Dia soalnya keponakannya Kapolda. Ada nggak obrolan seperti itu? Udah deh kalau bisnis jangan lawan dia. Kenapa? Kalau departemen itu mah udah kayak mikir aja. Emang kenapa? Dia iparnya menteri, pasti proyek kasih dia dan sebagainya. Kan begitu kan? Ada Kapolda, ada menteri dan sebagainya. Yang jadi backing yang mempermulus segala macam semua urusan. Saya sempat menikmati backing seperti itu. Ketika menteri saya belum dipecat, menikmati saya. Ketemu siapa aja gampang. Janjian sama direktur utama Bank Mandiri pun sampai orang itu mau datang ke tempat saya. Janjian di kantornya di kantor Sutopo jam 7. Terus saya pikir kantor saya kan di Tamrin, gedung PPTT itu kan jauh, bisa bahaya macet. Saya meluncur ke rumah menteri di Widya Chandra menjelang maghrib. Habis maghrib saya lupa, saya SMS Pak Dirutnya, Pak Budi, nanti kita jadi ketemu jam 19 ya. Saya standby di rumah dinas menteri, nanti saya kesana. Nggak lama dijawab, siapa? Saya meluncur sekarang. Meluncur sekarang Pak, lagi tidak jawab kan? Saya bilang, Pak ini salah tangkap dia. Saya bilang, Pak jangan Bapak kesini, saya kesana. Nggak dibalas Pak, makin bahaya. Saya telepon, sudah di jalan, Pak. Oh Pak, saya sudah di jalan. Pak jangan kemari, saya ke tempat Bapak. Oh iya Pak, saya balik lagi. Bayangin bos, ada kutu kupret namanya Edi Mulyadi, janji ketemu direktur utama Bank Mandiri, direktur utama tergopoh-gopoh begitu. Karena apa? Karena saya staf khususnya menteri, begitu masalahnya. Ada embel-embel menterinya, kalau nggak ada apa urusan lu, gitu. Kali lain saya janji sama direktur keuangan PLN. Seperti biasa saya pastiin lagi, Pak besok jadi ya ketemu, ya jadi. Dia telepon saya. Tadi saya sebenarnya jadi. Apa yang harus kami siapkan Pak? Gawat nggak? Apa yang harus kami siapkan? Nggak ada Pak. Nggak ada. Terus saya bilang nggak ada apa-apa. Orang saya ngobrol dengan Bapak aja, ngobrol. Baik Pak. Coba kalau saya ada siapa bilang, mau ketemu direktur keuangan kalian nih, itu belum proyek ini kok, saya gitu, aman itu, ya Sentosa itu dapat berapa persen gitu. Dan proyeknya PLN loh, jangan lupa loh, PLN itu jumlahnya gitu loh, nggak ada yang 10 miliar, 20 miliar proyek-proyeknya kan. Tahun ini 2017 PLN menyediakan capex-nya 120 triliun, mari nggak? Capex, kalau kita beri 1% itu 1,2 triliun itu proyek satu. Dapat komisi berapa? Mari banget. Itu yang saya harus backing tadi. Nah, Allah ingin katakan pada Nabi Muhammad dan pada kita semua, para sahabat dan kita semua orang-orang di belakangnya ini semua, bahwa kalau kamu menjadikan sesuatu orang lain atau apapun selain aku sebagai backing, nah itu penting. Muhammad, kalau kamu menjadikan Abu Thalib sebagai backing, maka Abu Thalib mati. Muhammad, kalau kamu menjadikan Khadijah sebagai backing pendanaan kamu, maka Khadijah mati.
Kita sekarang juga begitu. Kalau kamu menjadikan menteri, kapolda, polisi, apa segala macam sebagai backing, mereka mati selesai jabatannya, ya kan? Mati karena dicopot, mati karena diganti, atau mati umurnya mati memang selesai. Lalu Allah kasih tahu, maka jangan jadikan Khadijah, Abu Thalib atau siapapun dan apapun juga sebagai backing. Jangan jadikan itu, karena backing yang sebenarnya adalah aku, Allah. Allah yang bagaimana? Nih, linuriyahu min ayatina, untuk ditunjukkan sebagian min, ada sebagian dari ayat-ayat kekuasaannya. Salah satu yang paling nyata adalah aku inilah Allah yang mampu memperjalankan kamu di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dari Aqsa ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke Mekah hanya dalam waktu kurang dari 1 malam. Itu salah satu kekuasaanku. Buktinya, bos, dari Masjidil Haram ke Palestina itu berapa jaraknya? Baitul Maqdis kan di Palestina. Jangan salah ya, kan di Madinah. Di Madinah kita pakai, kalau kita terbang umroh haji turun di Jeddah aja, dari Jeddah ke Madinah aja itu butuh waktu. Dari Madinah ke Mekah itu butuh waktu. Walaupun jalannya tuh kayak tol, udah kayak macam-macam roda, ampun deh kalau itu berjam-jam. Naik mobil, bus. Kalau pakai onta dulu berapa lama gitu. Nah ini bukan di Mekah Madinah, tapi Mekah Palestina. Gitu. Allah yang mengatakan, aku inilah Allah, backingmu yang sebenarnya, yang mampu antara lain memperjalankan kamu dari Mekah ke Palestina. Mampu, cepat. Bukan cuma itu, aku mampu membawa engkau dari Palestina ke Sidratul Muntaha. Kalau kita baca di Ibnu Katsir itu memang melewati langit-langit 1, 2, 3, lalu sampai ke 7. Sidratul Muntaha itu secara bahasa berarti tempat yang paling jauh. Di mana kita nggak tahu, tapi tempat paling jauh. Berapa yang terjauh? Saya tadi posisi kerja saya kan di Priuk, sekarang di orang pelabuhan. Saya tiap hari dorong-dorong kontainer tuh, Bu. Kontainer di pelabuhan dalam perusahaan Pelindo. Itu dari sana kemari nggak cukup 1 jam. Jauh. Tapi dibanding Sidratul Muntaha itu nggak ada apa-apanya. Berapa sih? Yang paling jauh, jarak dari bumi ke bulan itu sekitar 300 ribuan kilometer. Matahari sekitar 150 juta kilometer. Ditempuh oleh cahaya yang kecepatannya sekitar 300.000 kilometer per jam. Cahaya matahari yang kita lihat sekarang ini bukan matahari yang sekarang. Itu matahari yang 8 menit yang lalu. Karena cahaya matahari dari sana sampai ke bumi itu 8 menit dengan kecepatan cahaya. Jauh. Tapi bukan itu. Sidratul Muntaha, tempat yang paling jauh. Berapa yang paling jauh? Berapa jaraknya? Berapa kilometer? Ada yang hobi nggak astronomi? Dulu ada nggak? Kalau saya sekolah astronomi deh, yang dulu waktu belajar fisika agak serius ngeliatin angka-angka seperti ini. Lupa semuanya. Itu Pak. Jadi alam semesta itu seperti kata Al-Quran berlari. Bahasa kita yang mengembang. Ketika orang masih di padang pasir, ngurusin air, oase segala macam, Al-Quran sudah bicara alam semesta mengembang. Dahsyat ya. Aduh, ini cerita apa nih? Nggak jelas nih. Tapi alam semesta mengembang, dan itu benar. Ilmu pengetahuan menyebutkan begitu. Dan sekarang ini jarang kecepatan nggak ya? Jarak dari satu ujung sini ke ujung sana alam semesta itu bertambah ya, itu berapa gitu. Jadi kalau para astronom itu ngitung jarak alam semesta itu tidak kilometer, tapi satuannya tahun cahaya.
Tahun cahaya itu artinya apa sih? Mana bos, ada itu enggak? Tahunnya nggak bisa bunyi. Tahun cahaya itu artinya jarak yang ditempuh cahaya selama setahun. Jadi dihitung 1 detik 300.000 kilometer kali 61 menit kali 60 1 jam kali 24 1 hari kali 365. Nah, sedangkan tahun cahaya itu sama dengan 300.000 kali 1 detik kan, kali 60 menit kali 60 jam kali 24 hari kali 365. Ah, ini kalau punya kalkulator pencet nanti keluarnya gini. Nah, nanti nyerah. Itu 1 tahun cahaya. 1 tahun cahaya. Nah, jarak dari, kalau ini alam semesta yang mengembang, diameternya dari sini menuju ke sini. Ngeri. 1,2 miliar tahun cahaya. Ngeri nggak? Ngeri nggak? Apakah itu tempat terjauh? Belum tentu juga. Itu yang bisa ditangkap oleh kamera apa sih, teleskop yang paling modern. Nah, itu yang Allah ingin katakan kepada kita semua, pada Nabi Muhammad, kita semua. Kamu jangan mengambil backing siapapun dan apapun. Mau Hadijah, Abu Thalib, mau RT, RW, lurah, menteri, segala macam, presiden, raja sekalipun, jangan. Karena semua itu mati. Tapi kalau jadi aku, kata Allah, aku mampu memperjalanan kamu tadi sampai ke tempat yang paling jauh tadi, paling jauh. Itu hanya linuriyahu min. Ah, dan minnya itu min ayatina. Ya kan, ada min. Apa min? Sebagian dari, ya, artinya dari memang kalau harfiahnya. Tapi artinya sebagian. Kalau sebagian artinya apa? Habis. Ada lagi. Nih uang 10.000. Ini sebagian doang dari uang gua. Ada di sini 700.000. Tapi ini sebagian doang dari uangku yang ada di tabungan 15 juta. Ini sebagian doang yang di BCA. Yang di tanggal charter 2 miliar. Ini sebagian doang. Nanti yang di deposito ini sebagian doang, kalau di bank ini nah, semua. Sebagian. Itulah yang katakan min ayatina. Maksudnya. Jadi itu yang Allah ingin katakan kepada kita semua. Rugi betul kalau kita tukar Allah dengan yang lain-lainnya. Rugi banget. Kalau saya jalan-jalan, ngomong kita gimana? 12 terus sampai selesai, isap nanti atau gimana? Bisa belum? Biasanya gimana? Potong isap? Oh, sampai jam berapa kita? Setengah 8 ya? Oke, bentar lagi begitu. Itu, kalau saya jalan-jalan, lalu sama istri, keluarga, anak-anak itu di mall keren lah, mau Pasar Senayan atau Senayan City apa gitu, jalan-jalan terus ketemu teman lama, teman SMA, teman kuliah gitu kan, apa kabar? Oh iya, begitu ngobrol-ngobrol enak-enak gitu, tiba-tiba jam tangan lu bagus tuh. Oh iya, alhamdulillah. Ini waktu gua tugas ke Rusia itu Rolex gitu. Berapa? Aku dulu berapa? 2 juta atau berapa lupa gua gitu kan. Kalau sekarang sih nggak dapat kali ya. Ngomong-ngomong
50.000. 50.000. Tiba-tiba bagaimana caranya saya tukar jam tangan Rolex saya 200 juta dengan jam tangan ambasador buat 50.000. Coba ini gimana kira-kira? Kalau Anda dengar cerita itu apa komentarnya? Komentar ya Allah, lu goblok banget sih, ampun, dan gitu kan. Lu dihipnotis, enggak. Lu dijampi-jampi, enggak. Kalau kasih bego banget, pokoknya begitu deh. Super tolong begini. Itu karena saya bekerja Rolex 2 juta dengan jam tangan ambasador 50.000. Itu kalau hal begitu saja saya dianggap bodoh, tolong segala macam. Kebayang gak sih kalau saya menukar Allah dengan yang lainnya? Bodohnya kayak apa gitu loh? Super murotab, kuadrat, bukan kuadrat lagi, nggak apa itu. Bayangin aja, kita tukar itu Allah dengan yang lainnya. Dengan apa? Ya dengan bos kita kayak gitu kan, dengan pimpinan kita kayak di kantor, direksi, komisaris, pemegang saham misalnya. Kalau di masyarakat dengan RT-nya atau dengan kepala ketua partai dan sebagainya, kita tukar itu semua. Kita kan bilang, mungkin lah, masa sih kita mau tukar Allah dengan yang begitu-begitu, ada-ada aja kan, bercandanya kelewatan. Kayaknya iya, gak mungkin, tapi sorry banget deh. Kalau kita lihat sehari-hari kejadian kan? Kejadian kan? Kita lagi kerja, bikin laporan. Atau bahkan lagi istirahat makan deh, tiba-tiba colek dipanggil siapa? Panggil EVP, Eksekutif Vice President. Wah, di bawah direktur settingannya. Yang benar lo, benar. Bohong lo bercanda, benar dipanggil kapan? Sekarang. Apa yang saya lakukan? Saya tahu tuh, kirim. Saya tinggalin tuh, boleh kalau panggil bos direkturnya. Dirutnya, apa lagi nih gue manajer biasa dipanggil direktur utama. Buru-buru, nasi dapat lagi buru, tonton dengan Pak Azim. Siapa Pak panggil saya? Oh iya, iya Pak. Sigap kita. Bagus gak? Boleh gak? Boleh pasang. Kalau kita dipanggil bos nggak nyaut, mau dapat surat cinta 3 huruf. Gitu. Bagus itu. Tapi kan itu menjadi tidak bagus ketika sikap sigap seperti itu tidak ditujukan kepada Allah. Allahu Akbar, ya begitu. Saya la ilaha illallah, aduh nggak asal lagi. Jadi ketika dipakai sama bos sigap, siap tinggal makan segala macam, merapin. Dan Allah yang panggil, ya aduh wah, gitu. Bayangin aja. Apa itu enggak, mohon maaf ya, apa itu enggak tanda kutip menukar Allah dengan yang tadi saya bilang? Aduh, serem banget kayaknya. Tapi aku bilang itu faktanya begitu. Kita nih ada ginian nih, buru telepon, saya panggilan ini. Apakah panggilan berfoto kita sesigap itu? Nabi itu dalam hadis itu kalau Nabi lagi duduk, ngobrol, tiduran begitu, ada azan. Nabi itu kalau bahasa Jawanya mak jerkilan. Nah, apa itu? Ada bisa ngapain karena muda saya nggak bisa tuh. Mak jerkilan apa tuh? Nah, gitu loh. Sikap. Jangan azan asar Jumat biasa, azan Jumat aja. Setengah 12 kita kasih tahu, teman kita kasih tahu, setengah 12 lu Jumat yuk. Wah, kalau setengah 12 lu ada aja, lucu lah gitu. Kalau sih ngobrol merokok atau masalah gitu. Udah buat Jumat, ntar lu juga azan ngapain sih lu gitu? Azan, baru juga azan. Terus begitu. Padahal ayatnya jelas gitu loh.
Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Wahai orang beriman, kalau kamu dipanggil untuk sholat di hari Jumat, fas'au, itu kalimatnya amar. Bahwa alifnya jangan fas'au amar. Maka segeralah kalian fas'au ila zikrillah. Cepat sambut panggilan Allah. Zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Kalimat berikutnya apa? Wadharul bai'ah. Dan tinggalkan dalam kurung sementara jual beli itu. Jual beli kan disuruh orang dagang, bukan ojek, beda. Itu kan orang dagang, bukan kerja karyawan, bukan manajer, bukan direktur. Jual beli, terus jual beli itu mewakili aktivitas duniawi. Itu terjadi. Jadi kalau saya buka jam Rolex dengan 2 juta dengan jam kalau 4.000 dibilang orang bodoh, bego, tolol dalam macam, ada yang lebih tolol lagi tadi. Nah itu pesannya dalam antara lain linuriyahu min ayatina. Kalau kita mau lihat portofolio Allah banyak ya, banyak banget portofolio Allah. Di mana-mana bertebaran sekali, banyak. Yang paling sering kita baca misalnya ayat kursi, ya kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup. Yang lain Allah mati. Al-Qayyum yang mengurus hamba-hambanya. Allah yang tidak tidur dan tidak mengantuk. Allah yang memiliki yang wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, yang kursi kekuasaan yang meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim, yang tidak merasa kerepotan mengurus keduanya itu, alam semesta itu. Kita coba jadi staff, nih kerjain ini, belum kelar, si bos lagi yang itu, baru mau kayak yang ini, sedap itu. Bos, aku bos, ini belum kelar bos, ya kan? Terus kita curhat ya teman kita makan siang, apa yang terus ini, pokoknya begitu. Ini kita nggak sanggup gitu. Terus kita punya jabatan, apalagi punya 2-3 kerjaan buat nambah pekerjaan. Udah 2-3 selesai, nggak punya waktu lagi, nggak punya kemampuan lagi. Repot. Allah nggak repot tuh, nggak repot. Terus lagi coba, Allah tuh walaupun maha besar ya, Al-Azim Al-Akbar, juga nggak sok merasa penting, nggak mau ngurus yang remeh-temeh. Jangan. Yang punya bos deh, saya punya bos menteri, bang, jadi ketemu sama si Anu kapan? Mau nggak dia? Lalu lu nanya gitu kan aku, nanya sebentar, masa suruh ngurusin tanggal, ya kan? Menteri suruh ngurusin tanggal. Nah, email kemarin dibaca belum? Gila lo, email gue ratusan yang paling email gue bacanya gitu. Lo kasih aja 1 lembar, 2 lembar, taruh di meja gue baca gitu. Jadi soalnya nggak sempat ngurus yang remeh-remeh, soal tanggal, soal apa, gue yang soal ini, yang soal tulis dan sebagainya. Kalau Allah walaupun dia ngurus yang dasar, dia mau juga ngurus yang remeh-temeh. Yang remeh-temeh Allah urus juga, bukan ditinggalin. Berdoa, kita berdoa kepada Allah, apa yang kita minta kepada Allah? Apa? Ampuni dosa. Terus apa lagi? Rezeki. Kalau minta rezeki gimana doanya? Kalau minta rezeki doa gimana? Ya Allah, ya Rabb, berilah kami rezekimu yang halal dan thayyibah gitu. Ya, betul? Kan gitu kan? Yang paling kalau berapa rezeki yang halal, thayyib, baik dan berkah. Ya dong. Kalau kita berdoa untuk keluarga, ya Allah berilah kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Betul? Berilah kami anak-anak yang soleh dan soleha. Betul? Sekali-sekali pernah nggak kita minta doa kepada Allah, ya Allah berikan saya uang 5 miliar.
banyak amal. Padahal salah. Imamnya sekarang di Jakarta di ruko satu aja belum tentu cukup. Daerah-daerah elit itu, mau elit lah. Di Satrio ini udah miliar-miliar juga. Pertama, nggak banyak ternyata. Kedua, buat apa gitu? Ya karena kita seperti ini 5 miliar buat apa? Itu masih penting. Yang ketiga, yang parah lagi, gimana caranya? Bukan pegawai biasa, benar. Mau korupsi ada peluang, mau mamat proyek bukan bagian pengadaan gitu. Jadi kita udah penjara, tanda kutip, kita penjara Allah dengan pikiran-pikiran kita. Itu sebabnya kita nggak pernah berdoa, ya Allah berikanlah saya rizkimu yang halal, yang baik, yang berkah, yang banyak, yang berlimpah. Nggak pernah tuh kita masuk itu. Pertama kita pikir, apa ya, berapa ya, buat apa ya. Yang ketiga paling parah, gimana caranya ya? Bukan karyawan biasa, atau makan bukan cuma office boy, office girl. Seolah-olah nggak mampu gitu. Kalau kita berdoa, ya Allah berikan kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak soleh, solehah, nggak apa-apa ya Allah biar hidup senang ya, nanti kita bahagia. Loh, seperti itu bagus. Loh, tapi biar hidup senang ya, nanti kami bahagia. Loh, emangnya Allah nggak bisa bikin lu bahagia dan lu kaya raya? Emangnya lu nggak bisa bikin keluarga kita bahagia dan kaya raya? Emang nggak bisa? Bisa banget. Jangan begitu. Allah nyipta alam semua saja bisa. Itu yang serius-serius. Yang remeh-temeh, saya bilang tadi, Allah itu walaupun dahsyat luar biasa juga mau ngurus yang remeh-temeh. Saking remeh-temehnya sampai Umar Ibn Khattab berkata, mintalah kalian kepada Allah tentang apa saja, termasuk, nah kebayangkan, termasuk sendal jepit yang putus des. Saya hampir pasti yakin nggak ada satupun yang dari kita di sini yang bilang, ya Allah berilah saya sendal jepit yang baru ya Allah, karena sendal jepit saya putus atau hilang waktu sholat Jumat di Masjid Agung. Nggak ada deh, yakin, gue yakin, belum kepikir minimal. Tapi ngomong lagi nih, kenapa kita nggak berdoa seperti itu? Kenapa? Mungkin kita bisa mampu sendiri. Oh, itu alasannya kebanyakan. Ya ampun, Baru sedang berusaha. minta sama Allah sendal jepit. Berapa sih sendal jepit? 10.000, yang keren 20.000, 50.000 deh misalnya yang keren banget. Kau sayang sama Allah, gue juga punya 10.000, 50.000. Kan gitu dong, betul kan? Tapi bos, ketika kita punya pikiran seperti itu, ketika kita berpikir seperti itu, saat itu juga jebret, artinya kita nggak butuh sama Allah. Ngeri banget ternyata kita nggak butuh sama Allah. Gue bisa kok beli sendiri 50.000, 10.000. Kita memikirkan Allah. Jadi untuk berdosa nggak perlu kita maling, nggak perlu kita nipu orang, nggak perlu kita mohon maaf membunuh orang. Yang tadi barusan itu lebih dahsyat dosanya, karena kita sudah menafikan Allah dan kita merasa sejajar mampu seperti Allah. Ngerti nggak bos? Jadi yang begitu-begitu ini mesti hati-hati. Yang itu, pada titik itu kita mengganti Allah dengan diri kita sendiri. Makanya Allah itu baik banget. Dia berikan tanda-tanda Quran dalam banyak peristiwa, dalam banyak kejadian, dalam banyak fakta. Misalnya ini sekarang nih ngobrol nih, cerita, ceramah, orang bilang, kalau nggak hati-hati bablas juga. Begitu lihat teman-teman mabut, iya, dalam hati belum. Emang gue pinter kok, emang gue jago kok, gitu kan? Itu jebakan setan.
membuat jamaah hadirin manggut segala macam itu kan sebenarnya bukan ucapan saya, bukan penjelasan saya sebetulnya, gitu loh. Itu kan yang menggerakkan kepala bapak-bapak serta itu kan sebenarnya Allah yang mudahkan sehingga itu masuk. Oh iya, masuk akal. Makanya setiap apapun kita mulai dengan Bismillah. Bismillah itu artinya dengan nama Allah. Dengan nama Allah itu artinya apa sih? On behalf. Iya enggak? Betul enggak? On behalf. Rasulullah berkata bahwa setiap perbuatan baik yang tidak dimulai dengan Bismillah, ucapan Bismillah, terputus. Apa terputus? Terputus rahmatnya, terputus berkahnya. Sepertinya hebat gitu. Dan yang paling penting ketika kita Bismillah dengan nama Allah, bayangin Pak, kalau saya jadi ketua RT atau ketua RW, kemudian saya bicara pada warga saya, Bapak, Ibu, saya mau kasih pengumuman nih atas nama lurah, beliau mengatakan bla 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 bla, atau beliau mengatakan mulai minggu depan kita harus mulai siskamling karena menjelang pilkada begini. Begitu saya katakan atas nama lurah, satu, saya harus mengatakan sesuatu yang memang lurah bilang begitu, kan begitu. Jangan lurah nggak bilang begitu, saya bilang atas nama lurah. Saya jual nama dia, saya nyatut nama dia. Begitu saya katakan Bismillah, maka itu perbuatan baik. Nggak boleh saya mau nyolong Bismillah, nggak boleh saya mau nipu Bismillah. Bismillah mudah-mudahan Anda nggak tahu. Nggak boleh, nggak sesuai dengan keinginan Allah. Gitu. Haji anak main judi, astagfirullah. Tapi menang, alhamdulillah. Kalau kita nggak begitu, itu kan bercandanya sebetulnya koreksi buat kita semua gitu loh. Kita bisa bilang itu pelecehan, ya oke lah itu pelecehan. Tapi kalau kita mau sedikit wise ya itu teguran buat kita semua. Bagaimana ternyata dalam aktivitas kita tidak sesuai dengan kehendak Allah. Bismillah itu penting. Makanya kalau ketika kita diajarkan doa, kalau mau ngomong segala macam seperti doa Nabi Musa, Bismillah, Sadri, Wayasirli, Amri, dan misalnya kita dimudahkan supaya ucapan kita bisa diterima, masuk ke agama itu diterima. Itu. Nah, ini kembali ke soal tadi. Jadi pesannya antara lain, kalau di layar pesan-pesan, pesannya antara itu Allah itu biasa. Kemudian di akhir ayat innahu huwas sami'ul basir, ya kan? Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam konteks ayat itu, ketika cerita Isra Mi'raj tersebar, nah ini kejadiannya. Mukmin muslim yang sudah menjadi pengikut Rasul goncang. Aduh, bos gue ini apa lagi? Gitu kan? Rasanya ngomong gitu, aduh bener gak sih? Aduh gitu. Yang memang setengah-setengah balik kafir lagi, tak mungkin, tak bisa. Kayak kita lah, ada di sini kayak staf humas, nggak ada ya. Saya pernah jadi konsultan komunikasi eksternal PLN. Dapat di videonya tiba-tiba jebret, tangkap korupsi. Kan saya bingung, wartawan nanya saya, aduh bos gue ngapain lagi, gue cari alasan apa gitu. Teman saya beberapa yang VP komunikasi di Garuda segala macam di PLN di mana-mana, jelas curhat, aduh bos, itulah yang saya begitu mesti ngomong apa lagi nih. Ini tiba-tiba Rasulullah berkata bahwa saya baru pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik, aduh, gitu. Buat musuh-musuh jadi peluru amunisi. Tuh kan, gue bilang juga apa? Muhammad tuh Majnun. Muhammad tuh gila, nggak mungkin. Nah, udah, gue lihat semua. Nah, Allah tuh As-Sami, Allah mendengar obrolan kalian yang nggak percaya, yang meragukan, yang berbalik. Allah Basir melihat dalam konteks ayat tadi. Allah mendengar dan melihat.
habis jalan dari malam-malam dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa naik ke langit balik lagi ke kepala juga. Gila ya, saya kalau siapa yang bilang? Muhammad dong. Kalau Nabi Muhammad kan bilang lebih dari itu gue percaya. Mampus gitu. Abu Bakar Siddiq. Yang lainnya, aduh, seorang Umar pun berpikir, aduh, memang Umar itu dahsyat. Dan sekaligus kritis. Ketika beliau tawaf, Hajarul Aswad, berhenti dia, cium kan? Tapi dia bilang, kalau gue nggak lihat Rasul cium, gue nggak bakal cium. Jangan gitu otaknya. Hajarul Aswad, kalau saya nggak melihat Rasulullah mencium, kau nggak akan cium. Terbelah. Innahu was-sami'ul basir. Allah Maha mendengar apa yang kalian perbincangkan, yang ragu-ragu, yang berbalik segala macam. Tapi itu adalah satu seleksi yang bagus sekali. Karena dari situ orang terseleksi mana yang benar-benar, mana yang enggak. Ketika saatnya dibutuhkan, orang-orang ini yang akan maju. Seperti ketika misalnya pasukan Talut akan menyerang pasukan Zalut, Goliat. Itu di perjalanan jalan Rasulullah diceritakan nanti kata Talut, nanti kalian akan menyeberangi melewati sungai. Ini jalan jauh nih, kalau jauh akan menyeberangi sungai, maka jangan kalian minum airnya, kata Talut, kecuali kalau terpaksa sedikit aja. Jalan benar ada sungai, capek, lemes, haus, lapar, air bening, aduh. Cuma minum was-was segala macam. Yang lain, yang sedikit nggak minum, sebagian minum sedikit. Begitu oke, kita berangkat lagi sana. Yang kemudian, aduh, lu aja deh, gue nggak ikutan, gue capek nih, kenyang dan sebagainya. Ini kan seleksi alam. Itu godaan duniawi. Banyak orang dicoba dengan kesusahan, sanggup bertahan, betul kan? Sanggup, mana lebih dekat malah begitu dipecat, jebret. Aduh, tahajud, berdoa, tangis, bagus banget itu. Tapi begitu kembali ke pekerjaannya lupa lagi. Tapi yang saya mau bilang, bagaimana cobaan itu Allah jadikan sebagai seleksi. Isra itu menjadi seleksi. Di situ terpilih orang dibelah. Oh ini ikut dan sebagainya. Jadi pengalaman. Saya kira itu sementara ya. Nanti kita kalau ada pertanyaan soal kita sambung lagi kita jawab. Dari saya sekian bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian dari Pak Ustadz. Jadi bagi teman-teman yang ingin ada pertanyaan dipersilakan untuk bertanya. Yang apa mungkin teman-teman? Ustaz, kalau pertanyaannya luar dari tema boleh ya Ustaz? Pak Ustaz, sebelumnya saya kan dapat mengenai sholat witir yang saya tanyakan ya. Saya pernah membaca bahwa lebih bagus itu setelah sholat isya, saya lakukan seperti itu. Namun ada juga setelah sholat tahajud. Ini saya jadi agak bimbang gitu. Jadi karena kan kalau saya juga masih di belakang itu saja. Sebaiknya itu langsung setelah sholat isya atau mungkin setelah sholat tahajud atau mungkin kedua-duanya Pak Ustaz. Putra Ustaz. Ini kan udah masuk tanah ini ya, fikih khilafiyah makanya. Jadi akan banyak versi jawaban. Nah, kalau yang kita pahami witir itu secara bahasa itu ganjil, maksudnya ganjil. Makanya jumlahnya 1, 3 ya. Nah, tapi dalam beberapa hadis disebutkan witir itu juga penutup sholat.
Itu jangankan soal witir setelah isya apa sholat tahajud, yang sering jadi pertanyaan di waktu Ramadan, witirnya kapan? Kalau kita biasa sholat misalnya 11 rakaat, terus ketemu atau biasa 23 rakaat ketemu yang 11, kapan witirnya? Kan gitu kan. Itu kan. Kalau saya witir dulu boleh kan nanti malam sholat tarawih lagi? Karena ada yang membedakan sholat tarawih dengan qiyamul lail. Kalau kita ikut pelatihan daurah, mabit segala macam itu, malamnya kita udah tarawih, sholat qiyamul lail lagi. Ada yang bilang Ramadan itu qiyamul lail di waktu witir tarawih itu qiyamul lail di bulan Ramadan. Ya wes gitu. Tapi ada bilang enggak juga gitu. Kan Rasulullah itu setiap malam tahajud qiyamul lail. Ketika bulan Ramadan qiyamul lailnya disebut tarawih. Untuk versi yang satu, versi yang lain juga kan. Tapi tentang pertanyaan tadi menurut saya supaya amannya gini deh. Kita sepakati aja witir itu penutup. Kalau kita sudah witir setelah isya, ya sudah selesai berarti. Ketemu lagi subuh. Atau ya kalau sunnah ya qobliyah apa aja 2 rakaat sebelum subuh. Ya kata Rasulullah nilainya lebih baik daripada segala isinya. Kalau kita masih mau tahajud lagi, ya udah nggak usah witir dulu. Habis isya tidur aja. Makanya Rasulullah tuh bilang seperti kata orang Mas betul. Gadang jangan begadang. Rasulullah tuh kalau itu sore-sore. Karena dia bangunnya sepertiga malam di depan, terus sampai subuh. Sampai subuh masih nggak sebentar baru tidur. Kalau kita tidur jam 11, jam 1, wah repot juga bangun itu. Ya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mengatakan bahwa dengan ayat itu bahwa kita tuh gak gampang masuk surga, harus dengan ujian-ujian. Nah, apa yang dicontohkan Rasul dan para sahabatnya itu. Nah, kalau konteks sekarang ada ulama-ulama pada berjuang dengan dakwah. Nah, itu kan ada lurus-lurus saja, ada nggak kena segala macam, segala macam. Ada juga yang banyak kriminalisasi segala macam. Apakah itu memang sunnahnya seperti itu gitu? Harus kita diuji dengan seperti itu tadi? Ya. Kalau disebut harus sih enggak, sebetulnya itu kan pilihan. Kalau konteks berjuang tadi ya, itu pilihan. Tapi kalau musibah ujian tuh dari Allah berikan. Tapi kalau sifatnya sudah bergerak, berbuat itu pilihan. Kita bisa cicing wae nggak peduli, kita bisa tampil sebagai peserta, tampil sebagai koordinator, tampil sebagai pimpinan. Nah ketika itulah mulai terjadi ujian-ujian yang lebih berat lagi, ditangkap, dikriminalisasi segala macamnya. Itu pilihan untuk kita berbuatnya ya. Tapi kalau sunatullah, begitu kita berbuat itu sunatullah. Pasti akan ada ujian. Itu pasti akan terjadi. Macam-macam begitu. Ujian itu yang macam-macamnya gini. Ada yang sampai misalnya ditangkap, kayak Al-Khattab misalnya, ada dikriminalisasi. Tapi begitu kita memilih untuk berbuat, itu sudah ujian bos. Lapor sama istri, Bu, mah, aku mau ini, aku udah tahu sama Pak, gitu ngapain sih? Udah kita keluarga baik-baik aja, kita nggak bisa orang, nggak dua orang sebagainya. Itu udah ujian bos. Iya, udah ujian. Saya punya keluarga WA, nyomelin saya waktu masih musim gitu-gitu. Jangan dia tunggu, jangan dia racun. Oh, langsung diracuni gitu-gitu. Itu ujian. Nah sampai macam-macam tadi. Tapi sebetulnya kita ada sekarang yang belum apa-apanya lah dibanding ujian seperti yang dialami Rasul para sahabat gitu. Kita nggak ngarepin juga gitu kan. Kita juga diri juga gila pas sampai segitu kita masih mampu bangga gitu kan. Cuman yang paling penting adalah bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena kan kita nggak, aduh nggak mau berani. Enggak. Jadi ketika misalnya ittaqullah mastata'tum, ada ayat begitu. Bertakwalah kepada Allah semampu kamu. Nah, semampu kamu itu apa? Oh, gue cuma mampunya menyimpang 1000. Enggak, kata Allah lu mampu
punya 400.000, cuma lu pelit aja, gitu kan? Allah Maha tahu gitu loh. Nah, ketika Dr. Abdullah Azam mengajarkan pada murid-muridnya Ittaqullah mastata'tum, semampu kamu seperti apa? Tanya mahasiswanya begini, kamu begini, oke? Jadi kita keluar kelas. Di luar kelas itu ada lapangan, ayo lari, beli lapangan. Ada yang 1 putaran, berhenti, ada 3, 5 putaran berhenti. Si Dr. Abdullah Azam ini lari juga. Tahu ya, Abdullah tahu ya? Lari juga keliling. Dan apa terjadi? Jatuh pingsan. Nah, sampai pingsan. Kaget siswanya. Saya bangun dong, gitu saya bangun. Dia itulah Mas Toto tuh. Dia gitu. Itulah batas kemampuan saya. Bisa jadi tidak bisa cuma 3 kali putaran gitu loh. Ada siswanya 57 putaran bisa jadi. Tapi kan kita pada umumnya merasa udah selesai, udah batas kemampuan. Kan batas kemampuan saya lari saja pingsan. Kalau saya belum pingsan, berarti saya masih mampu lari. Walaupun baru 3 putaran, 5 putaran sebagainya. Di situ termasuk ujian. Tapi yang pasti Allah tuh memberikan ujian tidak melebihi kemampuan. Kalau ada orang putus asa, kata Allah, belum masih ada segini lagi sebetulnya. Makanya kalau kita baca buku-buku motivasi, tidak peduli kalian jatuh berapa kali, semuanya akan bangkit lagi sekali lagi. Gitu. Waalaikumsalam. Bagaimana kiat atau cara kita untuk menangkal bisikan-bisikan hati yang menyebabkan kita bisa, yang tadi Kosta sampaikan, bisa durhaka pada Allah, durhaka pada Allah, mensejajarkan diri kita dengan Allah yang merasa lebih mampu. Bagaimana cara menangkal itu? Apa kiat-kiatnya? Dan apabila sudah terbersit sedikit, itu bagaimana juga? Jadi gini, di Al-Quran dan hadis itu disebutkan bahwa manusia itu ada pendamping, korin namanya. Di Al-Quran ada disebut korin, hadis juga mengatakan korin. Bahkan Rasulullah bersabda bahwa setiap kita ada setan yang mendampingi. Korin itu setan, jin. Setiap kita selain Rocky Madrid, itu ada korin, setan yang mendampingi kita. Sahabat tanya, apakah engkau juga ya Rasul? Iya, bahkan aku pun ada korin. Cuma Allah menolongku menundukkan dia. Dan korin Rasulullah itu sudah jadi musuh Islam. Kita pun begitu. Setiap kita itu ada pembisik yang membisikkan untuk berbuat hal-hal yang tidak baik, ada membisikkan untuk tidak melakukan hal baik. Kan itu fungsi setan kan? Fungsi setan itu kan menyuruh kita berbuat buruk atau mencegah kita berbuat baik. Kan begitu fungsi setan. Nah, gini. Mereka itu unggul. Kata Al-Quran, mereka melihat dari tempat yang kamu tidak melihat. Unggul, mereka melihat kita, tapi kita nggak bisa lihat dia. Jadi mereka berdiri sendiri unggul. Nah, kalau kita berhadapan dengan lawan yang kuat, yang unggul, apa yang kita lakukan? Mencari yang lebih kuat lagi. Mencari yang lebih kuat lagi. Pertama kita berlatih, betul kan? Kita tahu musuh kita berat, kita berlatih. Kita mau bertinju 10 ronde, berapa ronde kita latihannya? Ratusan ronde, gitu loh. Sehingga ketika kita tampil 10 ronde, minimal nafas kita nggak putus. Syukur-syukur kita masih bisa menang gitu kan. Itu pertama, kita berlatih, artinya kita secara individu mempersiapkan diri, meningkatkan diri, kualitas kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita hanya itu juga salah, karena tadi kembali kita hanya mengandalkan diri kita. Ini kalau kita datang bertamu ke rumah orang pahaya banget, di tempat ada awas tinggalan, ya kan? Kalau kita pencet, belum keluar pembantunya, belum pernah ke rumah, tapi apa ya? Melawan dia. Jadi gimana kita tunggu kalau perlu?
keluar nama lu, gila lu, kami lu, parah kan gitu. Lu akan punya nama, lagi, selesai urusan sama dia. Nah, dari situ, artinya apa? Kita minta bantuan, kita dibilang minta bantuan kepada si pemilik. Siapa pemilik setan itu? Allah juga akhirnya. Makanya kita diadakan auzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung kepada Allah atas godaan. Karena tanpa bantuan Allah, saya katakan tadi bahwa kita dari posisi level build kita, pertempuran kita itu kita udah kalah. Kita mau nyerang musuhnya udah melihat kita dari tempat lain bisa nimpuk, tapi kita ini gue gitu kan. Jadi ya kita minta tolong sama Allah, minta bantuan. Jadi pertama kita perbaiki diri kita, tingkatkan kualitas kita, yang paling penting kita tolong sama Allah. Dan setiap saat kejadian setiap saat, dan mereka tuh gini sekali. Kau udah sumpah kepada Allah, karena kau mengusir aku dari surga, maka aku akan sesatkan anak cucu Anda. Karena minta waktu dulu, minta tenggang masa atau waktu, masih tengah hari kiamat. Lalu anak keturunannya semua akan berusaha seperti itu. Tapi Allah bilang kamu bisa menyesalkan mereka semua kecuali hamba-hambaku yang mukhlis. Maksud kita mukhlis. Tapi nggak terjadi ujian. Kayak tadi kita ngomong tadi, saya bilang ini lagi ngomong begini, jawabannya serius banget, banget. Siap masuk ya. Ya malu hebat, karena malu cuma pada takut malu. Ini kan begitu. Nah, kalau sudah kejadian itu bisikan begitu, setelah tahu jadi kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Kita ampun pada Allah. Dan nah ini kuncinya menariknya di sini. Istighfar itu yang membuat iblis dan bantarannya menjadi putus asa. Bayangin dong, dia kerja keras menggoda kita untuk berbuat maksiat, atau bekerja keras membuat kita tidak melakukan kebaikan. Kita udah dosa beriman, tiba-tiba astagfirullahaladzim, bersih semua, putus asa setan itu dengan istighfar. Dengan istighfar putus asa. Tapi ternyata buat kita istighfar juga gampang. Istighfar itu apa sih? Mohon ampun. Kenapa kita mohon ampun? Karena merasa berdosa, karena merasa salah. Nah, kalau kita nggak pernah merasa salah, bagaimana kita minta ampun? Maaf ya Pak ya, gini. Apa aku nggak salah? Dia tak apa buat. Nah, ini yang ternyata juga nggak bodoh betul. Jadi dia, ini istighfar ini yang bikin semua kerjaan gue sia-sia. Jadi gimana? Ayo kita cegah supaya si Dedi, si Tony, si Anton, si Siti, si Sofia segala macam jangan istighfar. Nah, sorry ya, bukan Sofia doang soalnya pemberitaan di sini. Ini Sof. Gitu ya. Jadi kualitas diri tingkatkan, minta tolong sama Allah, istighfar. Lagi ya, ini terakhir mungkin ya, atau masih ada lagi yang mau dari Sofi? Terakhir kali ya, jam 8 tuh. Ya, oke. Boleh. Yuk. Ustaz, saya nggak sabar. Sama. Tapi saya juga tahu kalau kesabaran itu di awal. Tapi gimana caranya supaya satu tadi latih ya, dua supaya saya bisa memanifestasikannya keseharian. Pertanyaannya, Supaya sabarnya itu ada di awal. oh gitu. Saya malah mau tanya, kenapa sabar harus di awal itu kenapa? Ya itu mungkin dijelaskan dulu. Loh, sabar itu nggak boleh di akhir ya? Bedanya apa di awal sama di akhir? Jadi yang biasanya adalah ada satu kejadian,
Apa namanya? Namanya? Dia lagi nyindir saya sebetulnya, karena saya nggak sabar saya sebetulnya. Tapi gini lah, sabar itu dalam pengertian sehari-hari itu gimana nyebutnya ya? Dia mah nggak sabar orangnya, apa marah-marah dulu, nah, gitu kan? Jadi seolah-olah sabar itu opposite atau lawan kata dari marah. Sabar nggak mesti marah dulu gitu. Seolah-olah ya. Bisa benar bisa enggak. Orang yang pemarah pasti nggak sabaran. Tapi orang yang sabar itu bukan berarti nggak marah-marah. Nah itu kan pentingnya. Sabar sisi marah ya satu, tapi sabar tadi sabar menerima musibah kan nggak marah. Baru terima musibah putus asa kan dia nggak marah, tapi putus asa. Menyalahkan lingkungan, menyalahkan orang lain, menyalahkan Allah dan sebagainya. Nah kalau dalam konteks itu ada apa namanya ada rumusnya. Bahwa sebetulnya apapun, jangan kejadiannya, apapun yang terjadi itu tidak akan terjadi kecuali izin Allah. Izin itu tidak berarti ridho ya, salah kalau kita itu berarti ridho, salah. Tidak akan terjadi kecuali karena izin Allah. Coba surat yang tadi kita baca tadi apa, surat Al-Baqarah 255 tadi, ayat kursi tadi coba. Ya kan? Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u illa indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Nih, tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izin. Syafaat, musibah, kejadian tanpa izin itu tidak ada kejadian itu. Artinya apa? Semua yang terjadi atas izin Allah. Bukan ridho ya, beda ya. Dia maling, kejadian Allah mengizinkan dia maling. Dia menipu, Allah izinkan dia menipu. Termasuk kita ditipu, Allah izinkan kita kena tipu. Nggak ada yang bisa terjadi kecuali atas izin Allah. Allah itu maha luas kekuasaannya, pengetahuannya dan sebagainya. Nah, pada konteks itulah kita bisa punya gondelan, punya pegangan bahwa pertama sadari bahwa apapun yang terjadi kepada kita itu atas izin Allah. Apapun, jangankan yang senang naik pangkat, naik gaji, dapat pacar baru, apa segala macam, menikah lagi dan sebagainya ya. Masuk lah itu tidak terjadi. Masuk ya. Menikah lagi kan penting juga ya. Itu semua izin Allah gitu loh. Termasuk istri tua aja, gila laki gue nikah lagi, mengkhianati gue dan sebagainya. Itu terjadi izin Allah. Terlepas Allah ridho lain lagi ya, lain lagi. Kita bahas lagi di yang lain lagi. Tapi itu izin Allah. Artinya langkah pertama adalah kita terima dulu bahwa apapun yang terjadi itu izin Allah, kehendak Allah, dan kita sebagai orang beriman kita selalu positive thinking kepada Allah. Su'uzon nggak boleh, harus husnuzon. Kita berdoa kepada Allah nggak dikabul-kabul, marah kita, nggak dikabul-kabul, kita putus asa. Berarti kita tidak ridho, tidak menerima apa yang Allah berikan kepada kita, yang Allah putuskan. Tentang doa itu misalnya, ada nggak yang doa yang sampai sekarang belum dikabulin, yang pengen kita minta, ada nggak? Yang kita doa sama Allah tiap hari belum Allah kabulin? Ada. Apa misalnya Pak? Hah? Apa misalnya? Mohon maaf misalnya ya, mohon maaf nih ya, suami istri, mohon maaf banget kalau kejadian, mohon maaf banget.
Suami istri udah menikah 3 tahun, 7 tahun, 10 tahun, ya Allah beri kami keturunan, belum dikabulin juga. Lalu kita marah sama Allah, lalu kita putus asa. Allah punya rencana. Jangan kita yang setiap hari masih banyak dosa, nipu, bohong segala macam. Ada kayak kita bohong sekali sehari. Asalnya nggak ada deh. Sekali aja kita bohong sehari. 24, pas 24 jam lah, kira 8 jam, 16 jam kan. Ada yang nggak bohong, rasanya nggak ada. Ya maka kita yang begitu kelakuannya kan, minta 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Nabi Ibrahim itu Khalilullah loh. Kekasih Allah disebutkan dalam Al-Quran, Ibrahim itu Khalilullah. Dan hanya 2 nabi yang disebutkan secara letterleks eksplisit sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah Muhammad, laqad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah. Cuma 2 nabi yang disebut letterleks eksplisit. Tapi Ibrahim Khalilullah itu yang nabi itu, yang Abul Anbiya itu baru punya anak umur 83 tahun. Kalau dia menikah umur 25, nunggunya hampir 60 tahun. Doanya dasar enggak? Jadi pertama ya tadi balik lagi bahwa apapun yang terjadi adalah kehendak Allah. Kita terima dan kita berpositif thinking, berhusnuzon bahwa Allah punya rencana. Tentang tidak sesuai kepada apa yang kita inginkan dengan keteraturan segala macam, ya sudah. Kalau kita mampu perbaiki, lakukan. Tapi itu teori. Menurut saya gampang teori kan. Prakteknya amit-amit susahnya. Saya termasuk kategori yang tadi tidak sabar, terutama dalam saya masih musim haji aja saya bisa marahin Pak rombongan di bandar di imigrasi. Saya naik meja imigrasi, dia naik meja tentang petugas imigrasi gitu. Saya besuk anak di pesantren, ada masalah apa gitu, keluar masuk kan, ada masuk gang, keluar gang untuk jalan raya keluar gang, biasa ada Pak Oga dong. Gini-gini kan biasa kalau kan nggak saya kasih, tapi saya terus lihat dari kaca tangannya sepertinya bawa ini apa uang logam itu. Saya sepertinya saya turun tuh pesantren, turun nggak saya berantem gitu. Makanya saya pakai pertanyaan lagi gigil saya gitu. Ayah begini nih luar biasa. Apalagi udah selesai ya? Makasih banyak. Satu lagi boleh gak Ustaz? Oh ini aja Ustaz. Kan tema hari ini adalah pesan-pesan dari Isra Mi'raj ya Ustaz. Kalau perayaannya sendiri, perayaan Isra Mi'raj menurut Ustaz gimana pandangan Ustaz? Gimana tuh apanya yang gimana? Boleh Ya, boleh atau nggak boleh? Boleh apa kagak? Bid'ah apa? Enggak kan itu maksudnya terutama ya. Ini masuk kuliah lagi khilafiyah, masalah-masalah cabang. Sebagian teman-teman yang semangat mengatakan itu tidak dicontohkan Rasulullah. Sebagian teman-teman yang semangat mengatakan kalau itu hal yang lain pasti dilakukan para sahabat. Tapi karena Rasul tidak melakukan, sahabat tidak melakukan, berarti itu bukan hal yang baik. Qulu bil ta'bid dalalah, Qulu dalalah fitnah. Kan begitu. Bahwa sesuatu yang kalian ada itu bid'ah. Sebuah bid'ah itu salah. Buat yang salah itu diterangkan. Sampai situ ya monggo. Tapi gini, kalau saya ini bukan berkilah ya, bukan berkelit, memang tidak berdalil tapi berdalih. Kalau saya kumpulin orang terus bikin acara ceramah, boleh nggak ya? Supaya orang dapat pencerahan, boleh nggak ya itu? Jadi kalau saya menerjemahkan seperti itu, saya menerjemahkan itu sebagai bagian dari syiar, dari kerennya dakwah syiar. Tapi kan bisa hal lain, iya hal lain boleh, kenapa
berapa pas istirahat nggak boleh gitu. Kok dikhususkan? Enggak dikhususkan, kok hari lain gue bikin juga kok, tiap Sabtu, tiap Minggu, tiap bulan sekali gitu. Tapi kalau kita mau berpendapat itu bid'ah atau segala macam, monggo saja, nggak apa-apa juga gitu. Cuman kalau saya melihat dari sisi yang tadi gitu. Tapi kalau yang khususan ya Islam itu ngadain cara makan segala macam. Nah itu makanya justru yang paling penting kan kalau kita bicara itu sebetulnya seberapa jauh efeknya. Kan kita juga diajarin pinter Pak, apalagi kita di perusahaan kan diajarin pinter. Kita ada bikin perencanaan, ada bikin aktivitas, ada evaluasi. Kalau setiap tahun kita bikin untuk mencapai target ini, kita bikin program ini nggak nyampe, masa kita mau ulang-ulang gitu loh. Masa kita nggak mengevaluasi berarti cara ini nggak pas, harusnya nanti bagian marketing kita tambahin atau kita bikin, kan begitu, harusnya begitu. Apakah kita prakteknya sekarang justru pesan si A-nya itu kemana tahu, yang lebih banyak bobot yang tadinya tadi. Aturan itu duit bisa buat beresin tempat duduk misalnya, yuk kita bikin panitia Instagram 35 juta misalnya ya, biaya orang berceramah ini segala macam 35 juta. Selesai satu malam itu tempat duduk tetap aja pusing, gak ada airnya misalnya. Itu kan 35 juta kalau kita bawa ke tempat duduk. Jadi oke, kan gitu maksudnya. Ya. Oke, kalau gitu teman-teman kita akhiri dengan membaca alhamdulillah.